Pencadangan keuangan dapat dilakukan sebagai bagian dari keberlanjutan keuangan dan juga menghadapi ketidakpastian. Minimal ada dua jenis cadangan yang harus dilakukan, yaitu cadangan operasional atau operating reserve dan cadangan pengembangan atau change capital. Kedua jenis pencadangan ini hanya diperuntukkan bagi situasi darurat, bukan untuk kegiatan rutin, sehingga penggunaannya perlu diatur dalam kebijakan organisasi. Di pelatihan ini, kita akan bahas bagaimana pengelolaan pencadangan keuangan organisasi. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo sahabat Lingkar Madani, salam kenal. Aku Dea yang akan menemani teman-teman semua sebagai fasilitator untuk belajar bareng-bareng, sharing-sharing juga hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung ya dalam ruang Zoom ini dengan tepat waktu. Terima kasih banyak dan semoga nanti bisa semangat sampai akhir sesi seperti itu. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih kabar teman-teman semuanya. Gimana hari ini? Semoga semua sehat. Mungkin boleh diberikan reaction nih teman-teman. Aku udah lihat Kak Ayu sudah kasih reaction love. Ada Kak Rasni juga. Oke, Kak Mumu juga, Kak Rory. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Kalau ada yang sedang kurang sehat, kita doakan sama-sama semoga segera pulih kembali. Oke, nah sebelum kita mulai teman-teman, saya ingin memberikan sedikit gambaran ya terkait pelatihan ini. Jadi pelatihan ini diselenggarakan oleh Yayasan Pena Bulu melalui program Lingkar Madani dan didukung oleh The David and Lucille Packard Foundation yang tujuannya nih teman-teman kita belajar bareng ya dari selama 2 hari ini tentang pencadangan keuangan. Nah, khususnya untuk hari ini kita akan belajar tentang gimana cara mengelola dan mengevaluasi nih cadangan keuangan yang mungkin nanti teman-teman miliki ya di organisasi masing-masing. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaannya nih untuk hari ini dan kita juga akan ada sesi praktik ya untuk sama-sama kita sharing dan belajar bareng juga nanti di breakout room. Jadi teman-teman silakan mengikuti sesi dengan baik seperti itu. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, kemarin kita udah seharian ya belajar bareng-bareng di hari pertama. Aku pengen coba minta perwakilan peserta nih untuk kasih review kali ya. Di sesi pertama kemarin kita belajar apa dan mungkin hal apa yang paling berkesan atau paling relate meningkatkan pemahaman teman-teman nih gitu. Aku sudah lihat di Zoom ya, perwakilan beberapa teman-teman untuk menyampaikan reviewnya ya dari sesi pertama kemarin seperti itu. Aku mau coba tanya sama Kak Rory, mungkin boleh? Kak Rory, halo. Kalau Kak, Halo, halo Kak. iya, kalau dari saya terkait dengan proses kemarin, terima kasih Pak Hadi dan teman-teman Lingkar Madani sudah memberikan insight dan pengetahuan untuk kita semua secara garis besar terkait dengan pembentukan dana cadangan. Kemudian juga kemarin itu ada banyak materi dan informasi juga terkait dengan sumber-sumber penerimaan dan juga sumber-sumber dana cadangan yang bisa kita lakukan di setiap organisasi. Mungkin dari saya itu yang apa namanya kemarin eh, fokus ke situ. Untuk yang lain-lainnya saya berharap di hari ini bisa evaluasi dan ada beberapa mungkin pengalaman dari teman-teman sharing juga terkait dengan pengelolaan-pengelolaan sumber dana cadangan di setiap organisasi yang di-sharing. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Rory. Mungkin relate ya sama teman-teman yang lain juga. Dan tadi nih, nanti bisa banget teman-teman kita saling sharing tentang kondisi di organisasi masing-masing ya. Siapa tahu ada yang senasib seperjuangan gitu ya. Jadi nanti bisa saling sharing juga. Nah, thank you banget Kak Rory. Satu lagi mungkin aku mau coba denger dari Kak Rasni. Boleh Kak Rasni berbagi sedikit review di hari pertama kemarin? Silakan. Halo Kak, Halo. selamat pagi semuanya. Selamat pagi.
Lagi. Iya. Jadi dari sesi yang pertama kemarin terkait dengan pencandangan untuk NGO, eh, bagaimana perbedaan antara pencandangan di yayasan dan juga di perkumpulan gitu. Jadi ini sangat menarik dan sangat sangat apa ya, relate dengan kami yayasan gitu. Jadi bagaimana untuk mencadangkan pemasukan untuk yayasan untuk bertahan di beberapa tahun ke depan gitu. Jujur di yayasan kami juga kan belum tahu tuh terkait dengan pencadangan uang, dan juga kami juga masih banyak belajar gitu. Dengan adanya pertemuan ini kami jadi tahu, oh ternyata bisa ya kita mencadangkan uang untuk kita bertahan di masa depan gitu untuk yayasan sendiri. Dan juga pengalaman dari teman-teman semua kemarin banyak sekali yang memberikan pengalaman baru juga. Saya bersyukur banget bisa tahu dari teman-teman yang lain terkait dengan pengalaman masing-masing, dan bisa ambil pelajaran dari situ. Itu sih. Oke, Terima kasih. terima kasih banyak Kak Rasni. Mana ini juga banyak, alhamdulillah banget ya, banyak ilmu yang akhirnya didapat dan hasil sharing-sharing dari teman-teman yang lain juga mungkin jadi pembelajaran juga ya untuk teman-teman yang lain seperti itu. Terima kasih banyak Kak Rasni. Nah, karena sudah nih ada dua perwakilan ya menyampaikan reviewnya, mungkin selanjutnya saya juga mau coba bacain panduan teknis ya untuk remind teman-teman sebagai kesepakatan belajar kita di hari ini yang kurang lebih hampir sama sama sesi yang kemarin. Mungkin boleh dibantu untuk ditampilkan ya. Oke, dari Kak Rasni sudah oke, dari Kak Rumi sudah oke. Oke, siap. Nah, teman-teman mungkin sekalian nih, karena nanti kita kan ada sesi diskusi ya. Mungkin biasanya tuh akan seru banget dan teman-teman akan excited buat tanya-tanya, buat saling sharing gitu ya. Nah, karena pengalaman kemarin kita agak lewat dari jam 12 gitu ya, teman-teman. Nah, untuk hari ini mungkin aku coba sepakati di awal dulu nih gitu ya. Misalkan kita maksimal di 12.15 gitu atau 15.20 seperti kemarin. Apakah oke teman-teman? Kira-kira gimana? Oke, dari Kartumi sudah oke. Dari Kak Isna, oke, siap teman-teman yang lain. Oke, dari Kak Ayu juga, dari Kak Dorcas sudah oke. Oke, teman-teman, kayak sudah hampir semuanya kasih reaction ya untuk kesepakatan tadi terkait panduan teknis maupun jam sesinya, selesai sesinya. Jadi nanti semoga kita tidak lewat dari waktu yang kita sepakati ya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nah, ini masih awal nih, aku lihat masih pada semangat nih. Kita mungkin boleh nih dokumentasi dulu kali ya di awal nih teman-teman, biar aku bisa sambil lihat juga dan dokumentasi dulu di awal nih. Oke. Oke, nah. Oke, aku bantu hitung ya. Sudah on cam semua kan ya? Oke. Oke, untuk gaya pertama boleh. Satu, dua, tiga. Oke. Gaya kedua boleh bebas. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, eh karena hari ini kita akan banyak diskusi dan sharing juga. Kayaknya sebelum itu kita perlu apa ya? Perlu yang seru-seru dulu nih gitu ya. Hari ini kita bakalan ditemenin sama Kak Deva ya. Udah bergabung belum ya Kak Deva? Tadi sih aku udah lihat senyumnya nih. Halo. Ya, oke. Halo Kak Deva. Aku pengen dong Kak, kita ada seru-seruan dulu nih Kak sebelum kita masuk ke materinya nih Kak Deva. Bisa Kak Deva punya banyak banget games-games nih Kak. Boleh dong Kak hari ini satu nih. Oke, boleh banget Kak Dea. Suaraku Oke. udah jelas kan ya? Aman-aman Kak Deva. Silakan. Oke, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan aku Deva. Seperti biasa ya, kalau aku di sini berarti akan ada sesi ice breaking. Nah, ini sudah terlihat kah? Sudah boleh di full screen Kak. Oke. Oke, jadi untuk hari ini kita akan bermain dua kebenaran dan satu kebohongan. Jadi untuk aturan permainannya, silakan teman-teman di sini menyiapkan tiga pernyataan tentang diri sendiri nih. Nah nanti dari pernyataan itu dua berisi pernyataan benar atau fakta, yang satu merupakan pernyataan yang salah atau kebohongan. Nanti aku akan menunjuk salah satu di antara kalian ya untuk menyatakan tiga pertanyaan tersebut. Nanti peserta yang lain silakan menebak kira-kira mana yang merupakan kebohongan. Nah, nanti kalau sudah rame nih, nanti yang bertugas mengungkapkan tiga pernyataan itu
di-spill kira-kira mana yang merupakan kebohongan gitu. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, bisa Kak. Tapi dicontohin boleh ya nanti sama Kak Deva ya. Boleh, tapi Oke. untuk itu aku kasih waktu 1,5 menit kali ya buat teman-teman mikir kira-kira mau mau spill apa nih gitu. 3 pernyataan itu. Oke, 1,5 menit atau 2 menit nih? Tanggung banget ya. Kayak agak susah nih karena ini ada kebohongan. Kayaknya ini jujur semua Kak. Jadi kayak agak susah nih untuk satu kebohongan apa nih gitu. Bebas. Oke, mungkin Kak Deva boleh contoh ini Kak. Tiga Oke, contohnya tuh kayak gini. pernyataannya. Misalnya nih, aku itu nggak suka pedes. Ya, Oke. pernyataan pertama. Terus pernyataan kedua, aku nggak suka baca buku. Hmm, Terus pernyataan yang ketiga, eh, aku sangat suka siomay gitu. Nah, oke. kira-kira dari pernyataan itu tadi, mana yang merupakan kebohongan? Menurut Kak Dia yang mana, Kak? Yang kebohongan, nggak suka siomay. Tadi aku bilang sangat suka. Oh, sangat suka siomay ya tadi ya. Iya. Yang bohong, Yang nggak nomor suka satu, baca dua. buku. Ya, betul. Gitu Oke. kurang lebih Oh, permainannya. suka banget baca buku ya. Oke. Berarti kita siapin tiga pernyataan, dua yang benar, satu yang bohong, dua fakta ya, yang satu yang bohong. Ya, Nanti akan ditunjuk random eh untuk menyampaikan pernyataannya. Nanti teman yang lain menebak nih, gitu ya. betul, betul sekali Kak Dea. Oke. Oke, oke, oke. Aku Kayaknya kasih udah waktu nih, Kak. 1 menit. Udah apa? Belum nih teman-teman? Udah kayaknya nih, udah senyum-senyum nih, Kak. Aku lihat. Oke deh. Kalau gitu aku mau nunjuk siapa ya? Boleh. Kak Ratna, Kak Ratna Balupi. Kak Ratna. Halo. Halo. Kak Oke, Ratna. baru nulis satu. Oh Oke. gitu. Oke, tiga pernyataan ya. Oke, saya lahir di Jakarta. Oke. Eh, Rumah saya di, tadi dulu, jangan di rumah saya deh, ketawa. Eh, se- Sebelum saya bekerja di NGO, saya bekerja di private sector, di perusahaan tambang. Oke. Ketiga, saya dari background kuliah akuntansi. Oke. Udah tiga tuh tadi ya. Eh, Pertama, Oke. lahir di Jakarta. Kedua, sebelum di NGO, di private sector. Perusahaan Gitu ya. tambang. Dan yang tambang. Dan yang ketiga, tadi. Apa yang ketiga Background tadi? akuntansi. Oh ya, Eh, background pendidikannya akuntansi. Oke. Oke, silakan teman-teman yang lain bisa menebak, bisa menulis angkanya aja di kolom chat. Kira-kira nomor mana nih yang merupakan kebohongan? Apakah nomor satu, Oke. dua, atau tiga? oh, Oke, katanya tiga kebohongan. Berarti Oke, nggak percaya karena backgroundnya akuntansi ya. apakah ada jawaban yang lain? Ini Wah, masih kebanyakan tiga tiga. Oh, sekarang. ada nomor Wah, satu. Oke, nomor satu dan tiga nih. Satu dan tiga. Nomor wah, dua nggak ada. 1 dan 3 Oke. nih mayoritas. Oke, Iya, silakan tapi karena ketoknya sama nih seri nih Kak. Yang jawab tiga sama jawab satu. Karta silakan boleh di-spill kira-kira mana yang merupakan Yang kebohongan kebohongan. ya. Iya. ya. Kebohongan nomor nomor satu sebenarnya. Saya bukan lahir di Ah, Jakarta. Kebohongannya nomor oke. satu ternyata. Berarti tampang Jakarta saya ya. bukan dari background akuntansi ya. Wah, padahal kalau ikut keuangan ini ya, udah kayak mencerminkan keuangan gitu, akuntansi. Iya. Oke deh, thank you Oke. Karena boleh nunjuk teman-teman yang lain salah satu. Oke, oh saya nunjuk ke siapa ya? Ya, Mumu dari Agnes. oke, silakan kamu. Oke, saya ngasih pernyataan ya. Iya, Ya, betul. Tiga Ya, pernyataan. saya eh, saya adalah eh, Mumu Mulyadi. Usia saya 55 tahun. Oke. Yang kedua, saya bekerja di kantor Walhi Jakarta. Oke. Yang ketiga, saya baru bekerja di Walhi 2 tahun. Silakan mana yang benar dan Oke. mana yang salah. Jadi pertama usianya 55 tahun, yang Ya, kedua kerja di Walhi Jakarta, dan ketiga baru 2 tahun di Walhi gitu. iya, iya. Kira-kira Ayo, yang bohong
yang mana? Nah, kira-kira yang bohong yang mana? Ayo, silakan dijawab, teman-teman. Kemarin pas kenalan, kamu mau udah spill-spill nih sebenarnya nih ya. Nah, masih inget nggak nih teman-teman? Oke, nomor 3 katanya. Nggak percaya, udah baru 2 tahun nih kamu mau nih katanya nih. Kayaknya rata-rata Iya, nomor 3. betul. Oh, ada yang nomor 2. Wah, Iya, yang nomor Ada yang 3, nomor 2. saya berbohong. Saya di Walhi dari tahun bisa dibilang senior, itu saya sudah mungkin adik-adik atau saya mungkin bilangnya adik-adik ya. Mungkin waktu saya di Walhi kayak Mbak Ras nih mungkin bisa jadi belum lahir. Saya di Walhi tahun Oke. 94. wah, wah, Mbak lama Ras ini tahun banget. berapa lahir? Ya? Mbak Ras ini tahun berapa? Saya itu 94, Mas Hadi sudah di Walhi. Jadi sejarahnya Mas Eko itu ada di eh, Pena Bulu itu eh, dulu itulah manusia itu harus berkembang seperti Mas Eko ya. Dulu waktu rekrutmen Mas Eko, saya yang interview. Wow. Oh, Mas Eko Komara itu saya Iya. yang interview, saya di Walhi, kemudian ada apa? Ada Rio Plus 10 World Hmm. Summit Sustainable Development tahun Oh, 2002 di SSD, Bali. SSD di Nah, Mas Bali. Eko ditempatkan di eh, eh, yang apa semacam manajemen Rio Plus 10 itu. Setelah itu dia kemudian eh, ada banyak ngobrol lah dengan saya, kemudian sampai terbentuk apa dulu PT Reksa Tata Arta cikal bakal Iya, dari Penabulu. Nah, betul. ada Mbak Rima tuh di PT Reksa Tata Arta dan salah satu produknya adalah manajemen dan akuntansi wahana lingkungan hidup Indonesia. Dia menemukan satu buku, ada bukunya masih saya simpan tuh, tebal tuh. Mantap. Wih, mantap. Jadi bohong ya, baru 2 tahun tuh Ya, bohong. berbohong. Bohong, Yang tidak kedua juga saya terlihat. berbohong. Saya ini di Wali Eksekutif Nasional, bukan Wali Jakarta. Ah, oke. Juga yang Jadi sering bohong. di wilayah Jabodetabek ini mm, orang kemudian salah kirim dokumen aturan ke oke. Wali Eksekutif Nasional, mereka pikir Walhi Jakarta. Jakarta. Jadi dokumennya sering nyampe ke Walhi Jakarta yang kantornya di dekat Pasar Minggu lah sana. Oke, salah Kemudian alamat ya ya. usia saya 55 tahun. Sebenarnya saya malu nih ikut ini itu. Cuma maksud saya kan ilmu itu penting banget ya. Walaupun Mm-mm. mau eh, walaupun udah sekarat kalau masih kita apa otak kita masih sehat nggak apa-apa lah kita cari cari ilmu Betul. siapa tuh nanti jadi pertanyaan malaikat kan sebelum kamu meninggal itu kamu ada kegiatan apa? Saya pasti bilang saya di training sama Mbak Indah sama Mas Hadi cadangan keuangan untuk organisasi Wah, kita kan dibilang yang ya, membuat tapi pahalanya malaikat. itu yang membuat pahalanya itu kalau kita sampai bisa berkontribusi untuk membuat cadangan organisasi. Kalau kita meninggal kan ada dana cadangannya tuh. Kira-kira itu Betul. pahalanya. Terima kasih. Itu ini aja joke ya. Terima kasih, terima Iya. kasih. Mantap, mantap. Oke, terima Siap. kasih. Terima kasih. Oke, satu lagi kali Kak Dea ya. Boleh satu lagi, Kak Deva. Oke, Pak Mumu mau menunjuk siapa nih? Saya mau menunjuk Mbak Isna nih. Halo Mbak Oke, Isna. halo Mbak Isna. Kak Oke, Isna. silakan. Siap. Jadi Mbak Isna kita perlu Oh ya, nyatet ya 3 makasih. pernyataan. Wah, makasih Pak Mumu. Saya nunggu-nunggu emang dipilih. Yes. Udah siap nih kasih kita tebak-tebakan nih. Tapi saya lebih ini ya, lebih general. Saya tidak suka makan coklat. Oke. Saya sangat suka kucing. Oke. Saya pernah mendaki Gunung Rinjani. Oke. Jadi nggak suka coklat, suka kucing, pernah daki Rinjani. Nah, Ya, boleh teman-teman ditebak. Yuk, Kira-kira yang bohong yang mana? Oke, silakan nomor 3, diramaikan. nomor 2. Hampir semuanya nih. Semua nomor nih. Agak meragukan berarti ya pernyataannya Kak Isna. Barusan makan coklat kayaknya. Tuh kayaknya. Oke, 3, 2. Bervariasi ini jawabannya, Kak. Iya.
Semuanya ada, banyakan semua dua nomor. ya. Oke. Coba. Oke, banyakan dua. 2 sama 3, Apakah 1 dua juga sama ada. tiga ya? Apakah nggak suka kucing? Oke, silakan Kak Isna di-spill. Kira-kira Boleh nomor di-spill berapa yang yang bohong yang merupakan mana bohong? nih? Yang berbohong, aku suka kucing itu. Enggak, aku nggak suka kucing. Oh, Oh, oke. Ternyata nggak Dan suka iya kucing. itu, saya nggak suka kucing. Padahal kalau ada kucing kabur. Kenapa Kak Itu nggak yang suka kucing? ini aja, ya takut Geli. aja gitu. Iya, jadi takut aja. Jadi kalau misalkan orang-orang pada bilang lucu, aku takut gitu. Oh, oke. Itu Ada juga teman-teman yang lain mungkin yang nggak suka kucing. Mungkin sama nih, geli maaf atau ya pencinta males kucing, maaf gitu. banget. Oh, Kak Indah Gitu. juga nggak suka kucing. Oke, berarti yang bohong tadi Kak Isna tuh nggak suka kucing ternyata. Oke, oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi. Boleh dong kita kasih reaction dulu? boleh-boleh kasih reaction. Aku reactionnya asli ya, langsung. Oke Kak Dea, berhubung sudah selesai untuk sesi ice breaking-nya, mau kembalikan lagi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Deva sudah ajak kita seru-seruan dan jadi tahu fun fact teman-teman nih ya. Ada yang nggak suka kucing gitu ya, ada yang udah lama banget di Walhi gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Oke, nah tadi kita udah seru-seruan sama Kak Deva, teman-teman. Nah ini karena udah ada Mas Hadi nih di samping aku, Mas Hadi juga udah nggak sabar buat sharing sama teman-teman gitu ya. Kemarin seru-seru banget, banyak banget yang tanya-tanya. Hari ini juga boleh disiapkan pertanyaan yang mungkin kemarin belum sempat disampaikan. Di hari ini nanti boleh ya teman-teman untuk ditanyakan langsung ke Mas Hadi gitu. Dan mungkin di hari ini juga kita akan lebih banyak, nanti akan lebih banyak diskusi juga ya. Jadi teman-teman boleh banget untuk, bahkan disarankan banget ya untuk aktif nanti saat sesi diskusinya. Seperti itu. Nah ini Mas Hadi udah bergabung sama kita, udah siap banget juga untuk sharing ya, apa namanya, tentang gimana sih cara mengelola gitu ya dan mengevaluasi cadangan keuangan seperti itu. Dan ini juga lagi-lagi disesuaikan ya Mas ya dengan kondisi organisasi masing-masing. Mungkin kan ini banyak beda-beda nih Mas. Ada yang dari Fortasbi, dari Burung, dari Indo Relawan, We Speak Up dan lain-lain. Jadi mungkin kondisinya juga beda-beda. Jadi mungkin nanti teman-teman boleh banget ya untuk tanya-tanya sesuai dengan kondisi organisasi masing-masing. Mungkin aku bisa langsung serahkan aja ke Mas Hadi. Silakan Mas Hadi. Terima kasih Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Ketemu lagi ya di sesi kedua dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan terkait topik pembahasan mewujudkan pencadangan keuangan bagi organisasi masyarakat sipil. Kalau kemarin kita sudah bahas cara mencari dana segarnya, kemudian kalau sudah punya dana segar, kita akan alokasikan untuk cadangan. Nah, maka hari ini kita ingin melihat sebenarnya kita ini walaupun mungkin belum kepikiran bikin cadangan, tapi sebenarnya kita bisa mendeteksi apakah sebenarnya lembaga kita ini sudah punya apa namanya potensi dana untuk bisa dicadangkan atau tidak ya. Gimana caranya? Dari melihat laporan keuangan. Next slide. Ya, jadi kita bisa sebenarnya mencari tahu sebenarnya kita ini punya dana cadangan atau tidak gitu ya. Walaupun mungkin secara kebijakan kita belum membuat kebijakan untuk membuat cadangan, tapi sebenarnya kita bisa deteksi dari laporan keuangan lembaga. Next. Nah, ini kita bisa lihat contoh ada laporan keuangan lembaga yaitu laporan posisi keuangan atau balance sheet gitu ya. Di mana di dalam laporan posisi keuangan ini atau balance sheet ini ada 3 bagian di dalam laporan tersebut ya. Ada bagian pertama itu yang menyajikan nominal asetnya organisasi gitu ya. Ini laporannya bukan proyek ya, laporan lembaga ya, laporan organisasi. Dalam apa namanya komponen laporan posisi keuangan itu ada menyajikan namanya aset atau harta gitu ya. Di mana dalam aset ini ada aset yang sifatnya lancar seperti kas bank, deposito mungkin, piutang, uang muka, dan ada juga aset yang tidak lancar yaitu berupa aset tetap gitu ya.
Kemudian bagian keduanya setelah aset adalah menjelaskan atau menyajikan tentang liabilitas atau kewajiban ya, yang isinya mungkin hutang kepada pihak ketiga, mungkin hutang pajak, mungkin accrued expense atau biaya yang masih harus dibayar gitu ya. Atau mungkin kita punya dana titipan yang harus diteruskan ke pihak lain ya, atau ada liabilitas lancar lainnya ya. Kemudian juga ada liabilitas jangka panjang ya. Itu antara lain isinya mungkin liabilitas jangka panjang lain-lain ya. Kemudian bagian ketiga di dalam laporan posisi keuangan ini ada namanya aset neto atau net aset yang terdiri dari aset neto yang tanpa pembatasan dan aset neto yang dengan pembatasan. Dari laporan keuangan ini ya sebenarnya kita akan coba cari tahu apakah lembaga ini sebenarnya punya potensi dana yang bisa dicadangkan ya. Nah, gimana cara cari tahunya? Mari kita bedah satu persatu. Untuk tahu bahwa kita ini punya potensi untuk mencadangkan dana dari laporan keuangan, maka dalam laporan keuangan tadi ya yang posisi keuangan, kita cukup lihat saja di bagian yang ketiga yang namanya aset neto ya atau net aset ya. Di mana aset neto ini kan kalau secara matematik gitu ya, secara matematika itu adalah berasal dari tadi yang bagian pertama total aset dikurangi dengan total yang bagian kedua liabilitas. Itu adalah aset neto ya yang ada angkanya. Di mana di dalam aset neto tadi sudah disajikan di dalam laporan keuangan ada aset neto yang sifatnya terikat dan tidak terikat. Di mana yang terikat dulu ada terikat yang sifatnya permanen maupun yang sementara ya. Tetapi yang kita mau lihat adalah dari sisi yang aset neto yang tidak terikat. Karena yang sangat mungkin bisa dicadangkan untuk apa namanya yang bisa dipakai dananya untuk cadangan itu adalah dari aset neto yang tidak terikat. Kalau yang terikat kan berarti itu urusannya nanti dengan donatur ya, nggak boleh diutak-atik uangnya ya. Sedangkan untuk mencadangkan untuk apa namanya dana cadangan kan itu harusnya uang-uang yang tidak terikat dengan pihak lain itu ya. Maka dari aset neto kita cari angka yang aset neto tidak terikat. Tetapi kalau sudah kita tahu berapa nominal aset neto yang tidak terikat atau tanpa pembatasan, aset neto ini semua angkanya belum tentu liquid atau berupa cash gitu ya, berupa cash. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur aset tetap atau aset tidak lancar ya, sebesar nilai bukunya. Maka untuk tahu bahwa kita punya dana segar untuk mencadangkan, harus kita perhitungkan aset neto yang tidak terikat tadi atau tanpa batasan tadi, kita kurangkan dulu dengan nilai bukunya aset tetap sehingga selisihnya itulah yang bersifat liquid atau cash ya, aset tetap tanpa batasan yang sifatnya cash. Nah, angka inilah ya yang di dalam gambar di slide di depan itu adalah disebut sebagai liquid unrestricted net asset atau LUNA ya. Jadi kalau kita udah ketemu angka LUNA, maka kita bisa sebut bahwa lembaga ini punya potensi dana yang bisa dialokasikan untuk pencadangan ya. Tentu saja cadangan yang paling prioritas pertama adalah membuat cadangan operasional dulu, nanti kalau masih sisa baru membuat cadangan untuk yang lainnya ya, cadangan pengembangan. Jadi teman-teman nanti coba cari tahu gitu ya. Sebenarnya kita ini dari laporan keuangan punya potensi dana segar yang bisa untuk pencadangan atau tidak, cukup lihat di bagian laporan posisi keuangan item yang ketiga yaitu aset neto. Tetapi pilihlah aset neto yang tidak terikat. Lalu supaya tahu berapa dana segarnya, aset neto yang tidak terikat tadi kita kurangkan dengan nilai buku aset tetap, karena aset tetap kan wujudnya barang walaupun ada angka rupiahnya ya, kan itu nggak liquid ya, mesti dijual dulu supaya liquid. Maka untuk tahu berapa nominal LUNA atau dana segar yang bisa untuk dicadangkan, maka aset neto yang tidak terikat tadi dikurangkan dulu dengan nilai buku dari aset tetap. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau kita ingin mendeteksi apakah lembaga kita, ya organisasi kita ini sebenarnya punya potensi dana untuk
cadangan ya. Nah, kira-kira seperti itu yang saya ingin sampaikan gitu ya, melanjutkan apa namanya materi kemarin. Jadi, mari kita coba cari tahu dulu ya, bagaimana apa namanya kita bisa melihat lembaga lain apakah mereka punya potensi dana segar untuk cadangan atau tidak dari laporan keuangan ya. Kita punya ada tiga apa nama contoh laporan keuangan dari beberapa NGO yang sudah dipublikasi di website masing-masing ya. Saya kira kita tidak ada masalah kalau kita bisa mencoba menganalisa laporan keuangan lembaga lain karena memang itu sudah dipublikasi. Ada tiga si kasus di mana laporan keuangan lembaga tersebut ada 2 tahun berturut-turut. Nanti teman-teman tugasnya adalah silahkan dicari tahu potensi dana segar yang ada dari laporan keuangan tersebut yang bisa dialokasikan untuk cadangan gitu ya. Kalau ada ketemu angkanya, nanti kita bisa coba hitung berikutnya. Kira-kira berapa dana tadi yang bisa dicadangkan, berapa yang bisa dialokasikan untuk dana cadangan operasional, dan kalau masih ada sisa, ya, kalau masih ada sisa, maka kita coba cek apakah masih memungkinkan kalau misalkan item keduanya adalah kita pengen investasi beli aset senilai 100 juta, apakah masih memungkinkan dari dana segar yang siap dicadangkan tersebut ya. Jadi tugas teman-teman nanti diskusi dalam kelompok untuk membedah laporan keuangan salah satu NGO 2 tahun di masing-masing tahun apakah ada dana segar yang siap dipakai untuk cadangan dan nilainya berapa gitu ya. Mungkin seperti itu Oke, Mbak Dea, iya. materinya silakan dibagi. Oke, siap. Nah, mungkin tadi ya Mas Adi sempat menyampaikan juga akan ada 3 contoh laporan keuangan gitu ya, yang nanti teman-teman kami akan bagi menjadi 3 breakout room. Jadi nanti teman-teman bisa untuk apa namanya langsung melihat perbandingannya ya dari 2 tahun tersebut gitu ya Mas Adi ya. Berapa dana cadangannya, terus nanti bisa diinvestasikan atau gimana, itu teman-teman boleh banget untuk diskusikan. Nah, mungkin contoh laporannya boleh dibantu kirimkan ya, mungkin tim Lingkar Madani, boleh di grup WhatsApp atau boleh juga di ini ya di kolom chat gitu. Sebelum kita nanti berpindah ke breakout room, boleh tolong dikirimkan dulu untuk contoh laporannya. Nanti ada 3. Oke, kita sambil tunggu untuk dikirimkan ya. Tapi untuk brief studi kasusnya teman-teman sudah bisa dipahami kah? Jadi step by stepnya nanti bisa dibaca dulu ya laporan keuangan sesuai yang dibagi gitu ya teman-teman. Misalkan grup A dapetnya nanti laporan keuangan apa, NGO mana gitu kan. Setelahnya teman-teman bisa lihat dulu dan bandingkan ya dari 2 tahun tersebut gitu ya. Dari cadangannya itu ada berapa seperti itu. Lalu nanti kalau mau dicadangkan gitu ya Mas Hadi ya, kira-kira gimana nih teknisnya gitu ya Mas, kurang lebih ya. Seperti itu bisa dipahami kah teman-teman? Nah, ini sudah dikirimkan ya untuk apa namanya 3 laporannya. Yang pertama ada laporannya Pena Bulu, lalu ada dari Infit, sama yang terakhir dari Kehati gitu. Jadi nanti kelompok 1 akan dapat laporan keuangannya Pena Bulu, kelompok 2 laporan keuangannya Infit, dan kelompok 3 laporan keuangannya Kehati gitu ya. Nanti jadi teman-teman akan dibagi menjadi 3 kelompok, 3 breakout room. Di sini aku lihat ada sekitar 15 ya yang join ya untuk peserta. Nah, nanti bisa dibantu untuk dibagi ya menjadi 3 kelompok. Nah, nanti untuk diskusinya kita kasih waktu 30 menit kali ya Mas ya. Iya, boleh Mbak. Kita kasih waktu 30 menit teman-teman untuk berdiskusi di breakout room. Nanti juga akan ditemani ya sama teman-teman dari Lingkar Madani. Jadi nanti bisa apa namanya kalau ada kendala, oh belum bisa ke download filenya atau gimana, nanti boleh ditanya dan minta bantuan aja seperti itu. Nah, mungkin aku sambil cek-cek. Oh ya, ini presensi juga sudah dikirimkan ya di kolom chat. Teman-teman juga boleh untuk mengisi, takutnya nanti lupa. Nah, sejauh ini sudah bisa dipahami dan mungkin file sudah bisa dibuka semua kah, teman-teman? Semoga sudah bisa dibuka ya.
Untuk filenya PDF sih sudah dikirimkan di kolom chat atau bisa juga dilihat gitu. Oke, gimana teman-teman, sudah aman? Sudah bisa dibuka filenya masing-masing? Sebelum kita bagi nanti menjadi 3 kelompok, mungkin untuk pembagian breakout roomnya juga sudah aman kah? Mungkin dari Kak Deva atau Kak Indah? Oh, sudah aman ya. Oke, nanti waktunya 30 menit. Bisa dimaksimalkan waktunya teman-teman untuk diskusi bareng-bareng gitu ya. Nanti karena setelah sesi breakout room, teman-teman juga akan menyampaikan gitu ya Mas, mempresentasikan secara singkat hasilnya itu seperti apa gitu. Jadi Iya, nanti sekalian boleh ditunjuk nih jubirnya siapa gitu ya Mas ya. Jubirnya siapa betul. untuk menyampaikan hasil diskusinya setelah kita kembali ke main room seperti itu. Oke, mungkin aku sekalian bagi tadi ya untuk nama kelompoknya, apakah ada khusus atau gimana Kak Indah? Nama kelompoknya akan ada khusus nanti. Oke, oke, nanti berarti sekalian dibagi juga ininya ya, dapatnya apa namanya, laporannya NGO mana? Oke. Oke, siap. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa langsung berpindah teman-teman ke breakout room ya. Jadi nanti silakan untuk memanfaatkan waktu untuk diskusi dan nanti akan ditemani juga sama tim Lingkar Madani seperti itu. Dan jangan lupa untuk menunjuk satu juru bicara ya nanti ya untuk presentasi. Terima kasih, selamat berdiskusi semuanya. Oke, teman-teman sudah kembali ya ke room Zoom kita, sudah ke main room. Tadi aku lihat diskusi semua kelompok seru-seru banget, rame banget gitu ya. Jadi aku juga nggak sabar nih mau dengar, Mas Hadi juga udah nggak sabar mau dengar hasil diskusinya gitu teman-teman. Nah tadi mungkin waktunya karena memang singkat ya, kita hari ini sampai jam 12 aja. Jadi memang kita batasi ya untuk diskusinya dan sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi gitu seperti itu teman-teman. Tadi sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok padi, kelompok jagung, dan kelompok tebu gitu ya. Tadi kelompok tebu dapat laporannya Pena Bulu, kelompok padi dapat laporannya ke Hati, dan kelompok jagung dapat laporannya dari Infit gitu ya. Tadi Mas Hadi juga udah muter, udah lihat diskusi ya teman-teman. Dan tadi sudah aku sampaikan juga di awal ya kalau teman-teman diharapkan menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya gitu ya. Nah mungkin sekarang kita bisa langsung mulai aja nih ya Mas Hadi ya untuk sesi presentasi. Mungkin Mas Hadi mau pilih dari kelompok mana dulu? Kelompok yang pena Tadi bulu saya itu dulu deh. siapa? Tadi, Ya? tadi Siapa ini? kelompok saya dulu deh. Saya Yang pena mau bulu ya? Yang pena bulu ya? Mas Mumu yang ngomong ya? Yang pena bulu bukan, Mas Momo, tebu. nggak tahu tadi yang pena bulu ya, Mas Hadi mau yang Mbak pena bulu Indah. dulu berarti? Iya, Oke. yang Kalau pena bulu. pena bulu di kelompok saya tuh. Iya, betul. Invis, Pena Pak bulu. Momo, kita invis. Invit ya. Iya, 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 jadi invis, pena bulu dulu invis. ya, Mas Momo Invis. tahan sebentar ya. Yang pena bulu dulu. Mumu semangat sekali. Oke, berarti grup pena bulu dulu, grup apa? Kelompok tebu ya? Nah, kelompok tebu ya. Oke, silakan Kak Rukmi atau siapa yang akan presentasi? Ah, saya yang presentasi. Oke, Kak. Terus teman-teman, terima kasih. Berdasarkan hasil laporan keuangan Pena Bulu di tahun 2022, untuk pencadangan itu diambil dari aset neto tanpa pembatasan dikurangi dengan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi tahun 2022 itu aset neto tanpa pembatasannya 337 juta 296.442 dikurangin dengan 314 juta 864.483. Hasilnya 22 juta 431.959. Sedangkan di tahun 2023 aset neto tanpa pembatasannya sebesar 517.157.717 dikurangi aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 156.551.444. Hasilnya Silakan adalah putus. 360.600.273. Agak Gitu, Pak Adi.
Jadi kalau berdasarkan Maaf, Oke, mohon maaf tadi kita ada sedikit gangguan sinyal. Kak Rukmi, yang dulu tiga diulang. bagian 2023 boleh diulang. ya, 2023, Mohon maaf ya. 2023 aset neto tanpa pembatasannya adalah sebesar 517.157.717 dikurangi dengan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 156.551.444. Hasilnya adalah 360.606.273. Oke, terima kasih Mbak Rukmi mewakili kelompok apa Tebu ya. Anda benar menghitung potensi dana segar yang bisa dicadangkan ya, tapi kita belum langkah yang kedua ya untuk cadangan apa, tapi kita baru menghitung potensi dana segar untuk cadangan sudah betul ya. Tahun 2022 Penabulu tersedia uang hanya 22 juta 431.959, sedangkan untuk tahun 2003 tersedia dana 360.606.273. Oke, sip. Terima kasih. Sip. Aplaus dulu dong ya buat kelompok. Buat Kak Aziza, Kak Dorcas, Kak Michelle, dan Kak Rukmi. Oke, berikutnya kelompok yang invite tadi yang sudah Jagung. mengajukan. Berarti Jagung ya. boleh, kelompok jagung ada tadi ada Kak Kuntoro, Kak Monika, Kak Mumu, Kak Ratna, sama Kak Rory. Mungkin boleh perwakilannya tadi kayaknya Kak Mumu nih yang mau present. Iya, sepertinya. Silakan Mas Mumu mewakili timnya. Wah, terima kasih. Terima kasih tadi saya sama teman-teman sebenarnya nanti semoga salah ini. Kalau salah kan bisa dibenarkan. Iya, benar, Mas. Jadi yang invite ini untuk tahun 2002 itu aset aset neto dengan tanpa pembatasan itu 3.423.427.927 rupiah. Ya. Kemudian aset tidak lancar setelah penyusutan itu ada 8.976.891.347. Jadi dia sebenarnya minus. Berapa minusnya? Minus 5.233.463.420. Ya, lanjut. Saya Nah, mendengarkan tahun dulu ya, kan belum 2023 tahun. Ya. Oke. Heeh. Ya. Tahun 2023-nya itu aset neto dengan tanpa pembatasan itu 6.151.823.293 rupiah. Kemudian peak aset tidak lancarnya itu 8.864.239.767. Jadi Ya. dia minus 2 miliar Mm-mm. 712.147 bla bla bla. Jadi minus Mas Adi. Oke, baik. Terima kasih Mas Mumu atas presentasinya. Perhitungannya betul ya. Jadi Infit ini tidak tersedia dana segar untuk cadangan ya. Artinya ini kerja keras ya lembaganya ya. Terima kasih, hitungannya sudah sesuai ya. Aplaus buat kelompok apa ini? Kelompok jagung. Jagung ya, Mas Mumu dengan teman-teman. Mantap. Mantap. Selamat juga untuk kelompok jagung. Nah, terakhir nih kelompok padi. Ya, Ini silakan. laporannya ke hati ya. Ini ada Kak Ayu, ada Kak Isna, Kak Lasmi, dan Kak Rasni. Nah, boleh nih siapa yang perwakilannya akan menyampaikan hasil diskusinya? Silakan. Halo Kak Dea, Pak Hadi. Oke, Bisa halo. share Oke, Kak screen Lasmi ya. nggak sih? Gimana? Bisa share screen kah? Boleh. Biar yang lain juga ngelihat. Boleh. Eh, Bisa dikasih akses kah? Oh, udah bisa. Oke, sip. Ini aku mewakilin kakak-kakak yang lain dari grup Padi mau present terkait dengan potensi dana segar dari laporan keuangan ke hati. Nah, tadi berdasarkan materi yang sudah disampaikan, untuk menghitung lunas sama dengan unrestricted net asset dikurangi dengan aset tidak liquid atau tidak lancar.
ini tidak lancar ya. Terus berdasarkan laporan audit Kehati di tahun 2023, dari laporan keuangannya bisa dilihat bahwa unrestricted net assetnya itu ada di 159 miliar punten 159 miliar 570 juta 420.821 rupiah. Kemudian aset tidak liquidnya yaitu fixed asset, book value-nya sebesar 33.058 juta 400.535, sehingga setelah dikurangi kedua angka tersebut hasilnya menjadi potensi dana segar adalah 126.032.20.286 di tahun 2023. Kemudian di tahun 2022, sesuai dengan laporan keuangan di sebelah, unrestricted net assetnya ada di 152.561 sekian. Kemudian aset tidak liquidnya yaitu fixed asset, book value setelah dikurangi dengan accumulated depreciation itu di 32 miliar sekian, sehingga potensi dana segar ke hati di tahun 2022 ada di 120 miliar sekian. Cukup banyak Oke, dana segarnya. baik. Terima kasih Mbak Lasmi mewakili kelompok Tadi. padi ya. Mungkin Iya. catatan saya ada yang kurang dalam menghitung aset neto yang tanpa pembatasan. Coba perhatikan di dalam komponen laporan keuangannya ke hati bagian net asset. Itu ada beberapa item ya. Yang pertama itemnya adalah donate kapital ya. Ini kan berarti ini ya apa? Donasi sumbangan berupa kapital atau barang ya. Kalau dirupiahkan angkanya 219.398. Ini kan berarti tidak terikat juga ya. Yes. Ini ikut apa enggak? Berupa barang ya, enggak liquid ya. Nah, liquid. Enggak ikut, betul. Lalu ada item kedua yang namanya fund balance ya, saldo untuk yang tidak terikat, yang unrestricted itu betul tadi 152 miliar 561 betul, 697.961 betul. Tapi ada satu yang Anda belum tambahkan. Ada item ketiga yang other comprehensive income yang unrestricted, ini juga dana liquid juga ya, Anda belum tambahkan. Jadi seharusnya angka yang sebesar tahun 2022 ditambahkan 312.740 235 ditambahkan ya, itu menjadi bagian dari Luna ya, atau liquid unrestricted net asset ya. Jadi tadi angkanya kurang item ini yang tahun 2022 maupun 2023 ya. Jadi koreksi saya di situ. Anda kurang menambahkan itu karena ada 3 item net asset yang tidak terikat ya. Donate capital, fund balance unrestricted, sama other comprehensive income unrestricted. Ya, gitu ya. Pak Hadi, Ada ya. jadi sebenarnya itu di diskusi internal juga sama yang lain. Kita kayak ke apakah kita tadi discuss apakah yang unrestricted yang di OC itu masuk atau enggak. Tapi aku ngecek sepemahaman aku dulu bahwa kalau OC itu kan kayak adjustment, kayak kalau dulu ada hedging cash flow masuk ke sana, atau ada unrealized gain or loss, atau perhitungan imbalan pasca kerja. Itu baru aku berdasarkan itu, oh berarti ini bukan cash yang bisa yang liquid gitu. Jadi kan OCI kan masuk ke OCI itu ada komponen-komponennya ya Pak Hadi, apa aja yang masuk ke sana. Nah, kita mau trace Betul. ke catatan atas laporan keuangan sebenarnya ini atas apa OCI-nya. Kayak gitu. Kalau Ya, misalkan itu cash baru kita masukin. Cuma tadi kita nggak masukin asumsinya dulu itu ya. itu. Oke. Jadi kita menganggap itu bukan yang liquid gitu. Bisa jadi itu dari adjustment hedging cash flow atau unrealized gain or loss dari imbalan pasca kerja dan lain-lainnya gitu, Pak Hadi. Baik, asumsinya boleh jadi benar, tapi memang harus kita cek ke catatan atas laporan Yes, keuangan. benar. Itu tadi Tapi di udah dalam saya cek. OCI ini jangan lupa juga ada item misalkan gain on disposal fixed asset misalkan, itu kan juga liquid ya, itu kan juga di Yes. OCI. Iya, Atau tadi benar. selisih kurs itu belum tentu dari unrealized karena faktor angka moneternya masih falas, tapi juga selisih kurs sangat mungkin dari realisasi perpindahan dana dari falas ke rupiah, kan juga dia liquid Iya, juga ya. benar. Artinya mungkin
harus kita pastikan notes-nya apa. Tapi untuk saat ini asumsikan saja bahwa ini karena unrestricted sifatnya liquid gitu ya. Karena OCI ini kan penghasilan gitu ya, penghasilan tapi bukan dari kegiatan utamanya lembaga. Jadi kalau saya ya sementara kita masukkan saja dulu angkanya. Karena kalau tadi ada hedging segala macam kelihatannya untuk level NGO ke hati, apakah kira-kira mereka punya transaksi hedging ini kan juga kita harus ini ya, apa namanya, cari tahu gitu ya. Mungkin nggak NGO melakukan transaksi Iya. derivatif gitu. Sama ada Ya, imbalan caranya pasca itu ya. kerja. Ada imbalan Hah? pasca kerja, Pak Hadi, Nah, di imbalan laporan pasca kerja keuangannya. betul. Imbalan pasca kerja ini kan karena sifatnya mencadangkan kan dia artinya restricted ya. Itu tidak kita perhitungkan. Jadi yang memang kita perhitungkan adalah yang unrestricted saja dan bentuknya dana segar. Artinya bukan kayak penyusutan kan nggak ada dananya gitu ya. Dia hanya perhitungan saja ya. Itu tidak masuk. Oke, jadi catatannya itu ya. Jadi apa teman-teman sudah betul menghitungnya. Tapi ada satu step lagi yang bisa kita lakukan untuk mengetahui bahwa Luna ini atau dana segar yang tersedia untuk cadangan ini apakah bisa untuk cadangan operasional dan cadangan investasi atau hanya cadangan operasional saja. Ini kita bisa tambahkan satu langkah lagi untuk menghitung ya. Jadi ini mungkin sekaligus di slide mungkin tidak saya tuliskan tapi saya menambahin saja. Kita masih punya waktu kan ya, Mbak? Masih punya waktu. Oke, jadi teman-teman setelah kita tahu lunanya atau dana segar yang tersedia untuk cadangan berapa, maka kita akan cari tahu lanjutannya, apakah dana segar ini hanya bisa untuk cadangan operasional saja atau juga untuk cadangan yang lain ya. Teman-teman silahkan perhatikan di laporan keuangan masing-masing kelompok, ada laporan penghasilan komprehensif yang ada informasi biaya ya. Ada biaya yang terikat dan tidak terikat gitu ya. Kalau biaya yang terikat, sudah pasti asumsinya itu adalah semua biaya-biaya kerjasama kita dengan donatur ya, maka biayanya terikat. Tapi untuk biaya-biaya yang tidak terikat, itu kan asumsinya adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatannya lembaga itu sendiri gitu ya. Nah, maka Anda bisa coba hitung biaya yang tidak terikat, kira-kira berapa itu setahun. Cari tahu angkanya berapa, misalkan contohnya nih, misalkan contohnya pena bulu misalkan gitu ya. Pena bulu itu di laporan keuangan biayanya yang tidak terikat itu ada angkanya sekitar 962 jutaan. Tapi di dalam komponen biaya tidak terikat ternyata ada biaya depresiasi atau penyusutan. Di mana itu kan bukan dana liquid karena itu hanya perhitungan ini ya, apa namanya untuk menyusutkan saja tidak ada nilai rupiah liquidnya, maka kita keluarkan tuh angka biaya penyusutan ya. Contoh di laporan pena bulu. Nanti teman-teman yang kelompok lain bisa lihat di laporannya masing-masing. Penyusutan dikeluarkan ya. Penyusutan dikeluarkan di pena bulu tahun 2022, penyusutannya sekitar 219. Maka biaya operasional atau biaya yang tidak terikat yang memang itu apa namanya keluar secara cash itu adalah 962 dikurangi 219 atau sekitar 742 jutaan. Ini biaya yang untuk operasional atau tidak terikat setahun. Kira-kira berarti sebulan berapa itu? 742 juta kalau dibagi 12, maka per bulannya pena bulu ini butuh biaya operasional yang tidak terikat itu 61 jutaan. Tadi kelompok siapa ya pena bulu ya yang tadi presentasi ya? Kelompok tebu. Tebu ya. Tadi kan lunanya cuma 22 juta. Sementara biaya operasional yang tidak terikatnya per bulannya 61 juta. Artinya walaupun tersedia dana segar yang bisa dipakai untuk pencadangan yang nilainya tadi lunanya itu 22 juta, ternyata biaya operasionalnya per bulan membutuhkan 61 jutaan. Artinya apa? Walaupun tersedia dana segar tapi tidak bisa untuk menghitung cadangan apa namanya operasional karena butuh operasional sebulannya 61, uang tersedia cuma 22 atau sepertiganya saja. Berarti 2/3-nya mungkin ada kerja bakti nggak gajian. Kira-kira gitu ya. Jadi untuk kasusnya Pena Bulu yang tahun 2022 walaupun punya dana segar maka tidak cukup untuk cadangan. Ya, cadangan yang operasional. Tetapi di tahun 2003, karena angka lunanya besar tadi 360 juta, sementara biaya operasionalnya
per bulan cuman 76 juta, naik dari tahun 61 ya, itu maka dana lunanya sangat cukup untuk membiayai untuk cadangan operasional selama 4,7 bulan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi setelah kita tahu potensi dana segarnya untuk cadangan berapa, maka bagaimana cara tahu ini dana ini bisa dipakai untuk cadangan operasional saja atau juga bisa untuk cadangan investasi, kita harus lakukan perhitungan berikutnya dengan cara cari tahu berapa biaya yang tidak terikat operasional yang nggak terikat selama 1 tahun, kemudian dicari tahu per bulannya jadi berapa, maka kita lihat dana segar ini bisa untuk membiayai operasional setiap bulan berapa, mampu bertahan atau mampu untuk mengcover operasional berapa bulan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ini contoh pena hulu. Kalau tadi kelompoknya Mas Mumu, Invit jelas lunanya saja udah minus ya, nggak tersedia, maka jangan mikir cari bikin cadangan, justru harus nyari tambahan penghasilan supaya bisa net asetnya naik gitu ya. Nah, itu untuk Invit. Karena nggak ada lunanya, minus semua, maka nggak perlu ngitung cadangan. Wong dia nggak punya uang untuk cadangan. Untuk ke hati, contohnya tadi tahun 2022, tadi sudah disebutkan Mbak Lasmi, kan angkanya besar ya. Anggap saja kalau tadi tambahin koreksi dari saya, lunanya tersedia 121 miliaran. Sementara biaya operasionalnya yang tidak terikat setahun 20 miliaran atau sebulannya 1,7, maka sangat cukup untuk cadangan operasional lebih dari 3 bulan. Bahkan kalau mau investasi pun sangat tersedia uangnya karena Luna yang tersedia itu sekitar 121 miliar, sementara biaya per bulannya cuma 1,7 miliar ya. Maka setahun pun masih sanggup ya untuk cadangan operasional dan sisanya masih bisa dipakai untuk cadangan investasi yang lain. Nah, ini tambahan dari saya yang tadi nggak saya studi kasuskan karena takutnya habis waktu gitu ya, tapi saya cukup jelaskan saja. Silahkan kalau memang ada pertanyaan dan sebagainya, saya serahkan ke Mbak Dea. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Hadia atas tambahan penjelasannya. Jadi tadi setelah kita tahu gitu ya berapa dananya dan bisa nggak nih dijadikan cadangan keuangan. Semoga jadi nambah pengetahuan juga ya untuk teman-teman. Nah, tadi yang masih disampaikan juga nih, mungkin teman-teman masih ada pertanyaan yang kemarin belum sempat ditanyakan gitu ya, atau tadi baru jadi pas praktik kok kayaknya masih agak bingung nih gitu kan. Jadi mau tanya juga. Nah sekarang saya buka ya untuk sesi pertanyaan sambil kita foto bareng dulu kali ya. Soal tadi ternyata Mas Hadi nggak keikut foto nih teman-teman. Jadi kita bisa foto bareng dulu. Muncul. Kita foto bareng dulu. Untuk gaya yang pertama boleh aku bantu hitung. 1, 2, 3. Gaya kedua. Boleh 1, 2, 3. Oke, sudah aman? Oke, siap. Nah, boleh nih teman-teman sambil kita lanjutkan. Kalau masih ada pertanyaan, boleh banget untuk disampaikan ya di sini. Boleh raise hand. Atau kalau mau sampaikan di kolom chat juga dipersilakan. Seperti itu. Dan tadi juga mungkin from presensinya juga boleh sambil dikirimkan lagi kali ya di kolom chat buat teman-teman yang belum sempat mengisi, jadi bisa mengisi seperti itu. Oke, nah ini eh mungkin aku mau tanya juga nih ke Mas Hadi nih sejauh ini Mas Hadi apa namanya sudah handle banyak apa ya jadi konsultan kali ya teman-teman. Nah kalau misalkan kita bicara cadangan keuangan, biasanya kendala apa sih Mas yang sering muncul atau sering ditanyakan dikonsultasikan sama OMS gitu ke Mas Hadi terutama gitu. Biasanya apa nih Mas yang sering terjadi pengalaman Mas Hadi? Ya, pengalaman saya banyak mendampingin NGO itu lebih sering adalah bukan kemampuan dia untuk mencadangkan, tapi adalah kendalanya bagaimana dia mencari dana segar untuk dialokasikan sebagai dana cadangan. Karena kan kalau punya fundraising maka sangat mungkin ya mudah untuk bisa memperoleh dana segar untuk pencadangan. Tapi kalau NGO-nya ya beberapa NGO yang saya dampingin masih NGO yang bergantung dengan donor, di mana uangnya hanya dari
donor saja yang sifatnya terikat, ini kan memang terkendala ya untuk bisa mendapatkan dana segar. Kecuali tadi kita kayak kemarin, materi kemarin, ada nggak sih slot dari dana hibah ini yang bisa dialokasikan untuk membiayai biaya yang non program. Nah ini kan juga kalau donor listrik kan nggak bisa. Tapi kalau donornya longgar kan kita masih bisa. Atau kalau dari sisi hibahnya nggak bisa kita coba cari maksimalin untuk saving gitu ya, untuk cari dana segar. Dari sisi biayanya, nah, itu kan kita harusnya bisa. Tapi memang juga yang beberapa NGO yang dia isunya lebih kepada community development atau pemberdayaan itu masih memungkinkan bisa memaksimalkan dana program untuk mencari fundraising. Tapi untuk isu-isu yang lain itu ya, itu memang kesulitan karena apa namanya nggak bisa dihemat-hemat gitu ya. Memang ongkosnya segitu sehingga memang PR banget ya buat teman-teman untuk bisa mencari dana segar dalam rangka mewujudkan cadangan. Kalau kita masih bergantung dengan donor ini tidak bisa dimaksimalkan ya. Memang harus mencari fundraising lain. Itu mungkin ya, Mbak. Agak sulit berarti memang Iya, isunya juga apa, kondisinya betul. seperti apa, jadi memang yang Iya. lebih banyak mungkin relate juga nih ya sama teman-teman gitu. Nah di sini ada yang raise hand dari Kak Rory nih, mau tanya nih Mas Hadi. Kita persilakan Kak Rory boleh disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Kak. Eh, Pak Hadi, saya ada punya satu pertanyaan tadi di awal di awal sesi Pak Hadi ada menyampaikan terkait dengan kebijakan terkait dana cadangan gitu. Eh, Kemudian tadi juga baru misalnya ada kesepakatan bersama dari mana kita mendapatkan sumber-sumbernya begitu. Apakah bentuk ini hanya sekedar konsensus bersama di antara teman-teman di dalam lembaga ataukah memang harus dituangkan dalam kebijakan tertulis di lembaga, Pak? Bentuknya seperti apa? Iya, saya kira gini, kalau kita memang bermaksud mendapatkan dana segar gitu ya dari apa namanya kerjasama donor gitu ya kan kita kebanyakan masih bergantung dengan donor nih. Berarti kan kita mengandalkan bagaimana kita menyusun proposal biayanya gitu ya. Nah, bagaimana ini bisa dipraktekkan secara bersama-sama termasuk dengan teman-teman program ya. Membuat anggaran program saya kira bisa ditambahkan item-item yang bisa disisipkan di dalam budget program. Misalkan ada beberapa item biaya operasional yang harusnya menjadi bebannya lembaga, bagaimana ini bisa dialokasikan, bisa dibiayai juga dari proyek-proyek ya operasional. Nah, maka dari situ kita punya potensi apa namanya uang lembaga tidak keluar untuk membiayai operasional karena dana operasionalnya bisa di cover dari proyek. Maka kita punya uang unrestricted yang nggak terpakai ini bisa kita alokasikan untuk dana cadangan ya. Atau mungkin memang kita harus secara keseluruhan ya seluruh inilah ya seluruh staf ini paham ya bahwa kita harus menggalang dana melakukan fundraising gitu ya supaya punya dana-dana yang sifatnya unrestricted ya mungkin memang harus berburu donor yang mereka memberikan slot untuk adanya manajemen fee misalkan ya yang untuk indirect cost segala macam ya ini kan juga nanti bisa menjadi dana yang tidak terikat. Tetapi kalau memungkinkan juga secara bersama-sama juga dengan teman-teman program juga dan keuangan itu memikirkan juga apa sih fundraising yang bisa dilakukan oleh organisasi kita dengan SDM yang ada ya. Misalkan karena organisasi kita banyak ahli, expert gitu ya, mungkin bisa secara lembaga tim-tim yang expert ini diberdayakan juga mungkin menjadi konsultan atau narasumber umumnya biasanya ya. Ini kan juga apa namanya salah satu sarana juga untuk bisa mendapatkan dana-dana fundraising yang bisa dialokasikan untuk cadangan. Jadi banyak macam sih ya, Bu Rory ya. Kita kemarin sudah bahas beberapa strategi-strategi ya. Hari ini juga kita coba buktikan dengan angka di laporan keuangan. Ya itu seperti itu kira-kira ya. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Pak Hadi.
Oke. Oke, siap. Nah, ini ada lagi Kak Isna mau tanya juga nih, sudah raise hand. Mungkin boleh langsung disampaikan Kak Isna untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Hadi, menyambung tadi pertanyaan mengenai kontribusi. Karena kan pencadangan juga kita banyak dari kontribusi staf dari gaji ya. Iya. Jadi kita transfer dulu ke staff, terus balik lagi ke kita gitu. Itu sebenarnya Mm-mm. harus dituangkan dalam SOP atau SK gak sih Pak Hadi? Soalnya kan Fortasbi sendiri juga belum diaudit ya. Nah, untuk mempersiapkan itu kan terkadang takut nih ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini uang masuk apa aja gitu. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kontribusi yang dari internal-internal ini itu akan masuk ke aset tidak terikat atau bukan? Kalau misalkan iya, berarti ada misalkan kita sisa lebih, buktinya kita akan kena potensi pajak juga gitu ya, Pak ya. Itu sih, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik Mbak Isna. Pertanyaannya saving atau ini ya kontribusi dari personal cost itu ya. Ini kalau terkait personal cost, saya kira memang agak riskan kalau kita tuangkan di dalam SOP gitu ya. Wah, adanya potongan gaji karena nanti kalau SOP dibaca oleh pihak luar termasuk donor itu bumerang. Tapi mungkin strateginya adalah mengatur bagaimana kita bisa saving dari personal cost gitu ya dengan cara kalau kita bikin anggaran program dengan donor, satuan biaya ya atau unit cost-nya untuk personal cost itu jangan pakai angka take home pay. Anda harus pakai angka gross salary-nya gitu ya. Supaya apa? Nanti kalau ini contohnya misalkan budgetnya donor A itu untuk personal cost misalkan 10 juta ya. Tapi kemudian kita bikin anggaran ngecasnya juga 10 juta satuannya, maka kan waktu kerja dia 100% gitu ya. Nah, ini kan kita agak sulit untuk melakukan saving secara ini ya, apa namanya, secara tadi nggak main potong gitu ya, kita nggak bisa. Supaya kita bisa dapat saving, ya jangan ngecasnya 10 juta, tapi satuan biayanya, misalkan gross salary-nya dia ditambah dengan tunjangan-tunjangan, itu 15. Ya, maka kan nanti berarti alokasi waktu kerja dia itu dia akan cuman mungkin 70%. Supaya ketemu 70% kali 15 ketemu 10. Artinya ada waktu 30% lagi orang ini bisa kita berdayakan di project yang lain ya. Sehingga nanti orang ini bisa dapat dua sumber penghasilan dengan gross salary. Nanti kita bisa cas di dua donor. Otomatis kan kalau kita bayarkan dari dua donor akan ada angka yang biasanya kan lebih tinggi dari realnya ya gitu ya. Nah, dari situ kita baru bisa melakukan saving dari eh, apa selisih antara gross salary dengan angka real take home pay-nya dia orang ini. Karena orang ini dibiayai gajinya dari dua sumber. Nah, harus ditransfer ya supaya donornya juga tahu bahwa biaya gaji personal cost langsung diterima oleh yang bersangkutan. Tapi kemudian kebijakan lembaga suruh cashback ini enggak usah tertulis gitu ya. Intinya kalau kita ada penerimaan uang dari luar siapapun, yang ada kebijakannya kan kita melengkapi dengan dokumen resip gitu ya. Resip ya, yang sering kali terjadi kalau ada personal cost dibikin saving, itu yang sering terjadi keluar dua nota pengeluaran ya. Nota pengeluaran gaji menurut proyek sama gaji menurut real. Nah, ini yang kurang tepat. Tapi yang tepat adalah keluarnya nota gaji dari dua proyek. Tapi kemudian uang masuk cashback atau ini kontribusinya karyawan itu ada nota resip. Maka ini jadi sah semua legal gitu ya. Karena apa? Memang nyata uangnya keluar dari dua proyek, tapi ada uang masuk juga dari resip. Artinya sebenarnya netnya itu angka gaji dia. Nah, kalau ada resip masuk, maka catatlah sebagai penerimaan yang unrest. Walaupun ini dari gaji proyek, tapi dia harus dicatat sebagai unrestricted. Di item apa? Catatlah sebagai sumbangan saja ya, karena kalau dicatat sebagai kontribusi, ini beberapa kantor pajak menganggap kontribusi bukan sumbangan. Padahal kontribusi kan substansinya sama dengan sumbangan ya, maka kita pilihlah nomenklatur supaya menjadi bukan menjadi objek pajak ya, catat sebagai sumbangan. Kalau catat kontribusi, ini beberapa NGO yang diperiksa pajak, kontribusi ini dianggap bukan sumbangan. Jadi kita reklas aja atau kita rename aja, jangan bikin
catat popcorn yang namanya kontribusi, tapi kita istilahkan lain gitu ya, sumbangan apa, tapi itu intinya adalah untuk mencatat transaksi kontribusi. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau masuk di sumbangan, maka dia bukan objek pajak ya. Jadi tidak akan khawatir menjadi kena pajak gitu untuk di PPh badannya. Ya, seperti itu Mbak Isna. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Kasih Pak Hadi. Nah, ini dari Kak Lasmi, secara audit aman nggak gitu ya? Karena auditor pasti nanya pas general audit nantinya, apalagi kalau nilainya material gitu. Ya, yang kasus ini yang Ya, pertanyaan Mbak Isna ini ya, yang personal cost ya. Kalau tadi gini, kalau kita ngecas eh, gaji di proyek-proyek pakai salary apa gross salary, itu kan biasanya aturan gross salary ini kan muncul di SOP kepegawaian terkait item apa atau bab bicara imbalan atau gaji gitu ya. Ini kan akan tertuang di SOP. Artinya kalau kita ngecas ke donor pakai gross salary, dokumentasinya jelas landasannya adalah SOP. Dan kemudian biasanya ada kontrak juga ya, kontrak kepada karyawan yang menyebutkan orang ini akan dapat gaji brutonya berapa. Angka ini yang kita cas ke donor kan supaya waktu kerjanya orang ini bisa apa namanya menjadi penanggung jawab di beberapa proyek. Maksimal 3 lah kalau satu orang ini mau dicas di beberapa proyek, maksimal 3 karena kalau secara timesheet kalau satu orang megang 3 proyek kan artinya gini, satu hari itu kan 8 jam. Kalau 3 proyek kan paling enggak 3 3 2 gitu ya, atau tapi masih logis daripada satu orang dicas 5 proyek. Itu kan 8 jam bagi 5 itu susah gitu ya. Nah, nah kemudian secara audit kan tadi orang ini di cover gajinya dari 2 proyek. Kan sah ya bahwa proyek mentransfer gaji ke yang bersangkutan langsung dari rekening bank proyek ke rekening yang bersangkutan. Dibuktikan dari bukti transfer, maka secara audit transfer biaya gaji proyek-proyek aman ya, layak diaudit. Kemudian kan tadi karyawan ini melakukan kontribusi ke lembaga dan lembaga menerbitkan nota resip penerimaan. Nyata ya, uangnya masuk ke lembaga, kemudian ada bukti resipnya, maka secara audit sah. Toh tidak ditulis bahwa uang masuknya di resip itu bunyi potongan gaji proyek, tidak, tapi sumbangan karyawan gitu ya. Maka tentu saja auditor tidak akan bisa langsung mendeteksi ini adalah uang potongan gaji. Tapi kalau kita deskripsi resipnya bunyi potongan gaji, ya Anda bunuh diri gitu ya. Auditor pasti akan ngecek dokumennya, nanti masalah. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau modelnya uang keluar ada bukti transfernya, kemudian uang masuk ada resipnya, saya kira auditor juga akan melihat substansi transaksinya ada dokumen pendukungnya. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, siap. Nah, ini terakhir nih Mas, dari Mas Kuntoro udah raise hand, mungkin mau tanya langsung, boleh silakan. Terima kasih Mbak. Ini sih bukan pertanyaan, tapi lebih ke sharing aja nih kebetulan. Isunya memang kalau di banyak OMS atau NGO itu, saving itu diambil dari personel, termasuk di lembaga kami sebetulnya. Kami masih apa namanya melakukan saving dari biaya personel. Dari kami berdiri tahun 2020 sampai hari ini. Dan ya tadi statementnya Mas Hadi juga thank you banget bahwa itu jangan dijadikan kontribusi pegawai. Karena selama ini kami masih catat itu sebagai kontribusi pegawai. Dan karena kami belum pernah diperiksa pajak, jadinya agak mengkhawatirkan juga nih kalau memang itu menjadi temuan nanti di orang pajak. Next kami akan ganti akunnya itu menjadi donasi. Iya, Terima betul kasih Mas. Mas Hadi. Iya, Oke, betul. terus kemudian ya tadi yang sudah disebutkan Pak Hadis, saya juga menegaskan bahwa prakteknya memang seperti itu dan kami sudah sampai hari ini kami sedang diaudit untuk yang 2024 untuk pencadangan dari personel itu masih aman oleh audit karena prakteknya memang kami menghitung gaji itu untuk budget itu secara gross, jadi semua komponen kami masukkan ke dalam komponen gaji dan jumlahnya itu memang lebih tinggi dibanding dengan aktual yang kami berikan kepada staff.
dari Ya, take home pay-nya. Nah, ya. kemudian si staff itu ditransfernya itu secara full sesuai dengan yang di-charging ke masing-masing project. Nah, si staff kemudian di akhir setelah mendapatkan apa namanya jumlah yang kita kirimkan, dia kembalikan lagi sesuai dengan jumlah yang disepakati. Nah, Ya. sebenarnya kesepakatan ini juga sebenarnya under table sih antara lembaga dengan karyawan. Kita beri pengertian kepada pak karyawan bahwa gaji kamu nih aktualnya sekian, tapi kami transfer sejumlahnya sekian. Nah, selisihnya itu buat keberlangsungan lembaga. Jika nanti tidak ada donor sama sekali yang bisa membiayai gaji, dan dari situlah kita ambil apa namanya uh, pembayaran gajinya. Nah, kami juga melakukan gini Mas Hadi, untuk pembayaran tunjangan seperti BPJS, asuransi kesehatan, BPJS kesehatan dan naker, itu kami potong dari donasi itu. Jadi supaya itu dia nggak masuk sebagai tambahan penghasilan karyawan, karena di kami itu semua tunjangan itu ditanggung oleh lembaga. Nah, kalau itu Hmm. dijadikan pembayarannya di kami catat sebagai tunjangan, akhirnya nanti akan menambah penghasilannya karyawan sehingga Karyawan. pajaknya jadi tinggi. Nah, Ya. kami lakukan untuk tunjangan-tunjangan itu kami potong langsung dari kontribusi tadi. Jadi supaya dia tidak tercatat sebagai pemberi tunjangan. Jadi Oh hanya ya. take home pay. Jadi Ya. take home pay-nya si karyawan aja yang sorry, gajinya karyawan aja yang dicatat sebagai penghasilan karyawan. Gitu sih prakteknya di tempatku Mas. Jadi untuk sharing teman-teman. Oke. Jadi kebetulan kalau memang teman-teman ini kebanyakan penerima hibah dari Packard, saya rasa Packard itu juga masih tidak terlalu strict ya berkaitan dengan saving dari personel. Jadi masih aman lah. Ya. Ya gitu aja Mas Adi. Mantap. Makasih Mas Kun atas sharingnya ya. Luar biasa. Nah, jadi kita bisa belajar juga nih dari tadi pengalamannya Mas Kuntoro gitu ya. Nah, ini terakhir banget nih ya. Ya, keren banget ya. Dari Kak Ayu, udah raise hand juga. Boleh silakan Kak Ayu. Belum di unmute? Belum. Atau teman-teman udah denger di sini? Kami belum terdengar sih Kak, belum ke unmute di sini. Nah, Nah, oke. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Hadi dan Mbak Dea, Penabulu dan eh, Lingkar Madani atas ilmunya. Aku mau make sure perihal materi yang kemarin Pak Hadi mengenai investasi dana yang terikat di em, laporan keuangan kita. Karena kan kalau dana terikat itu memang tujuannya itu untuk penggunaan program kita gitu yang memang dari donor untuk program gitu ya. Kemarin tuh kalau aku nggak salah nangkap gitu, memang dari Pak Hadi membolehkan untuk di misalkan kita melakukan investasi sekitaran 25%. Nah, aku hanya mau make sure perihal administrasinya aja, Pak, dan mungkin mengenai jurnalnya juga, karena kebetulan tuh kita sudah melakukan juga pemisahan antara dana internal dan mungkin kayak dana-dana kontribusi lainnya gitu. Yang pertama adalah apakah kita harus membuat surat justifikasi ke donor mengenai kegiatan transaksi tersebut, mengenai investasi yang sekitaran 25% tersebut. Selanjutnya pun jika diperbolehkan untuk investasi tersebut, untuk jurnalnya itu bagaimana ya Pak? Karena apakah memang harus full masuk dulu ke rekening yang program atau kita utamakan dulu masuk ke rekening internal baru nanti kita alihkan ke rekening program kayak gitu sih Pak. Kurang lebih. Terima kasih. oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Ayu. Yang menjawab pertanyaan ini, pertama gini, kita pastikan dulu ya. Saya kemarin saat menyampaikan kita pastikan dulu donornya strict atau tidak. Kalau kita mau menempatkan dana menganggur rekening proyek yang memang belum terpakai nanti gitu ya, karena dia donornya mungkin ngasihnya di depan. Kalau donornya memang mengizinkan, maka enggak apa-apa kita lakukan investasi gitu ya. Jadi
karena emang sudah persetujuan donor atau dapat izin dari donor, ya kita catat aja pengeluaran bank proyek gitu ya, menjadi item banknya keluar, kredit, debitnya investasi. Tapi investasi jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena kan nanti akan kita pakai pada saatnya gitu ya. Nggak mungkin lebih dari setahun gitu ya. Nah, Oh. maka langsung bisa dari rekening bank proyek menjadi investasi deposito dan akan masuk di laporan keuangannya proyek tersebut, investasinya. Kenapa? Ya kan memang donornya udah setuju. Kalau donornya nggak setuju, ya sebaiknya jangan dilakukan investasi gitu ya. Pakailah uang lembaga yang memang benar-benar luang. Nah, terkait investasinya ya ini anggap saja donornya setuju maupun investasi pakai uang lembaga ya. Kalau uang donor ya pertama, kalau kita investasikan kemudian dapat hasil ya bunga ya alangkah baiknya kalau bunganya dicatat sebagai pendapatannya lembaga, jangan dimasukkan ke donor. Yang punya donor kan uang pokoknya gitu ya. Jadi kalau bunganya ya sebaiknya catat sebagai uangnya unrest lembaga karena kan memang kita bermaksud mencari dana fundraising untuk bisa digunakan lembaga termasuk untuk cadangan. Tapi kalau donornya mengizinkan tapi kemudian bilang bunganya masuk ke proyek, nah ini lain cerita ya. Ya berarti percuma juga saya investasiin gitu. Yang punya yang dapat hasilnya proyek juga ya. Nanti donornya akan silakan no cost extension, uangnya kan banyak. Nah, sama juga. Tapi ya kalau emang seperti itu dan kita investasikan juga ya apa boleh buat ya bunganya masuk juga ke rekening bank proyek gitu Mbak. Jadi kalau bisa kan kita bermaksud investasi ini karena ingin cari hasil gitu ya untuk dapat tambahan fundraising ya carilah yang donor luang tapi jangan kemudian bunganya diminta juga gitu ya bunganya milik lembaga ya gitu ya nyatetnya ya nanti sebagai apa bunga depositonya atau bunga investasinya menjadi penerimaan unrest masuk di banknya lembaga. Seperti itu mungkin ya menjawab pertanyaannya. Apakah terjawab semua atau ada yang belum ya tadi ya? Sudah. Sudah ya. Terima kasih Pak Hadi. Oke, Mbak Ayu, terima Oke, kasih. siap. Nah, sudah terjawab semua ya teman-teman yang bertanya. Semoga juga sudah banyak pemahaman baru ya yang didapatkan setelah kita 2 hari sama-sama nih Mas Hadi Ya. untuk belajar gitu. Nah, tadi aku sedikit ketinggalan. Nah, dari tugas kelompok tadi nih Mas, ternyata tuh kita akan ngasih satu kelompok terbaik Mas gitu. Nah, mungkin Mas Hadi boleh nih pilih. Tadi ada kelompok tebu, kelompok padi sama kelompok jagung gitu. Nah, boleh pilih satu kelompok yang mungkin dari diskusinya mungkin tadi aktif gitu ya, saling sharing dan lain-lain sampai mungkin hasilnya juga sesuai dengan case yang Mas Hadi sampaikan gitu. Boleh dipilih satu, Mas. Ya. Saya memilihnya kan di antara yang pertama sama kedua tadi ya, berarti karena yang ketiga saya kasih koreksi, jadi yang terakhir tadi mohon maaf saya tidak bisa pilih. Oke. Tapi di antara yang 1 dan 2 itu saya melihatnya dari kan saya juga mengunjungi beberapa room juga tadi ya. Saya kira kelompoknya yang membahas laporan keuangannya Infit kelompok siapa tadi ya? Infit Itu yang mungkin yang saya pilih ya. jagung ya. Ya, karena saya mengikuti debat Ya, khusus jagung. luar biasa dan hasilnya sesuai gitu ya. Saya milih itu Mbak, Siap. Jadi kelompoknya. tadi kelompok terbaik. Jadi bukan ini kelompok terbaik di antara semuanya baik ya, Mas? Iya, semuanya baik, tapi Dari hasil kita harus milih yang diskusinya, kita lihat betul, diskusinya aktif, rame semuanya. rame banget ya, sampai saya Temen bingung. gitu ya. Selamat buat kelompok jagung ya. Oke. Gitu. Tadi laporannya Infit. Oke. Nah, nanti mungkin akan dihubungi sama admin kami ya untuk bisa klaim hadiahnya gitu. Oke, kita udah tadi udah banyak sharing, tanya jawab juga gitu ya, teman-teman. Dan nanti kalau misalkan memang teman-teman masih ada pertanyaan atau yang mau dikonsultasikan ke Mas Hadi, kita juga buka sesi coaching nih, Mas. Jadi Oke. teman-teman bisa banget daftar ya untuk mitra di fase 4 ini bisa banget daftar ke admin kami. Jika memang masih butuh bimbingan gitu ya, arahan dan bimbingan dari Mas Hadi mungkin sesuai dengan kondisi di organisasi yang tadi berbeda-beda gitu ya Mas ya. Jadi bisa banget untuk menghubungi admin kami untuk booking slotnya nih gitu ya, untuk coachingnya gitu. Nah tadi juga udah disampaikan di grup ya untuk jadwal coachingnya sendiri, bisa isi formnya dan nanti bisa lihat juga jadwal yang tersedia seperti itu. Tadi juga sudah dikirimkan form feedback ya, silahkan teman-teman untuk diisi juga karena form feedback ini jadi syarat juga ya. Tadi selain presensi dan feedback
Jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat seperti itu. Sambil aku mau mungkin boleh perwakilan satu nggak ya Mas Hadi untuk apa ya refleksi nih ya selama Iya, 2 hari kita iya, belajar biar gitu tahu ya. kita ya. Refleksi singkat aja nih, apa sih yang akhirnya sudah didapatkan dan mungkin langkah apa nih yang mau diterapkan ke organisasinya gitu ya. Mungkin aku mau coba pilih Kak Ayu mungkin boleh ya Kak Ayu kita kasih sedikit refleksi gitu ya dari 2 hari ini kita belajar bareng-bareng. Kira-kira apa nih yang Kak Ayu dapat dan mungkin langkah apa nih yang mau coba diterapkan di organisasinya gitu. Silakan Kak Ayu. Oke, Kak Ayu. Oh, masih join kan ya masih. Ya, halo Kak Dea. Sebelumnya terima Halo. kasih juga, terima kasih banyak atas ilmunya Lingka Madani dan Pena Bulu. Hari-hari ini tuh sangat materinya sangat luar biasa sekali. Tentunya mengenai pencadangan untuk non-profit organization kita ini semua ya gitu. Em, Sangat memberikan pencerahan juga untuk kita semua, nggak hanya pencadangan yang memang yang fokus untuk satu jenis aja, tapi hanya ada beberapa jenisnya juga ya Kak Dea. Selain itu juga ada strategi bagaimana kita pencatatan di laporan keuangannya tentang Luna juga gitu kan. Itu sangat membantu kita semua. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Ayu. Semoga nanti bisa diterapkan ya. Dan mungkin bisa juga berbagi pengalaman pelatihan ini ya ke teman-teman di organisasinya gitu. Teman-teman semua yang join juga boleh banget nanti dibagikan pengalamannya. Siapa tahu jadi bisa belajar bareng juga. Terima kasih banyak Kak Ayu. Nah, mungkin dari Mas Hadi nih sekarang closing statement untuk teman-teman atau apa yang perlu diingat sama teman-teman gitu Mas. Boleh silakan. Ya, yang pasti pesan saya gini, donor kan sudah mulai berkurang gitu ya, bantuan hibahnya kepada kita kita ini nih. Jadi sudah apa semestinya kita memulai mencari sumber-sumber dana lain gitu ya, terutama yang sifatnya tidak terikat, sehingga kita punya apa namanya dana segar yang bisa kita gunakan untuk menghidupi organisasi. Banyak cara gitu ya. Kemarin udah kita bahas salah beberapa contohnya, tapi sebenarnya teman-teman bisa menggali lebih banyak lagi gitu ya untuk bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan dana-dana segar buat lembaga ya. Jadi sudah saatnya kita memulai mikir gitu, mencari fundraising buat menghidupi organisasi, termasuk menggunakan cara membuat kegiatan usaha melalui entitas yang lain. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih Mbak Dea. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Hadi untuk closing statementnya dan teman-teman semuanya sudah bergabung ya selama 2 hari ini. Kita sudah berproses sama-sama. Semoga banyak manfaat yang didapatkan ya sama teman-teman semuanya. Dan tadi jangan lupa kalau masih butuh bimbingan dan arahan dari Mas Hadi, boleh banget untuk keep apa namanya slot untuk coachingnya gitu ya. Jadi ya, kita itu akan diseleksi juga nih Mas. Jadi Oh isi iya. dulu-duluan, isi formnya juga nanti akan dihubungi sama admin kami juga seperti itu. Dan tadi yang dapat hadiah juga akan dihubungi ya sama admin kami untuk klaim hadiahnya. Oke, kita sudah sampai di penghujung sesi hari ini. Alhamdulillah 2 hari berjalan lancar dan seneng banget ya Mas. Iya. Aktif, seru-seru banget diskusinya juga apa namanya aktif semuanya, rame gitu ya Mas ya di tiap room dan teman-teman juga antusias nih masih on cam sampai akhir nih Mas. Alhamdulillah kita bisa lihat semangatnya teman-teman semuanya nih di layar sudah terlihat semuanya dan gak kerasa udah sampai di ujung sesi dari tim Lingkar Madani mohon maaf ya teman-teman jika ada kekurangan. Dan terima kasih juga teman-teman sudah bergabung selama 2 hari ini meluangkan waktunya dan teman-teman yang sudah bertugas juga dari Lingkar Madani terima kasih banyak. Aku Dea selaku fasilitator pamit undur diri ya teman-teman ya sampai ketemu lagi di pelatihan berikutnya. Terima kasih, selamat siang.